Halo semua, selamat datang di channel kami IBCD Fools. Sampai di sini pengen bacot-bacot santai aja sambil musyawarah. Musyawarahin topik-topik masa kini, masa yang akan datang kalau ada masanya. Nah, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti yang kita tahu yang sedang melanda Indonesia dan juga seluruh dunia, alangkah baiknya kita tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kebetulan kita udah melakukan tes dan lain sebagainya, kita udah melakukan uji lab, hasilnya gue negatif. Gue juga negatif. Nah, jadi oke lah, kita bisa buka masker lah ya. Nah, sebelumnya kita mau perkenalin diri dulu. Nama gue Niko Nerdian Sihotang. Nama gue Dani Wahyudi. Nah, jadi sekarang gimana nih? Kita hari ini mau bahas apa, Bro Dani? Gue ini ada kepikiran topik tentang ini ya, perbandingan antara bocah-bocah masa kini sama bocah-bocah yang Zamannya kita. Zaman kita kan kebetulan tahun 98 kan dibilangnya. Kalau misalkan kita bahas zaman-zaman dulu sama zaman-zaman sekarang, lu dulu zaman waktu kecil tuh sebelum sekolah lu masih ini gak sih, kayak sering main sama tetangga gitu-gitu? Tuh iya, dulu interaksi mana ada pakai gadget, interaksi semua kita face to face kok. Offline. Semuanya offline. Nah, lu bisa bayangin kalau misalkan 98 tiba-tiba di 98 itu corona gimana? Iya sih. Udah Krismon, corona lagi kan? Ya jangan sampai lah, kita kan terus berdoa hal yang baik-baik aja. Orang jangan ngomongnya pakai batu tulis. Gue mau nanya nih, lu dulu sebelum sekolah, maksud gue tuh sebelum zaman mulai sekolah, lu tuh dulu tinggalnya daerah mana lu? Gua daerah Serpong. Gua emang Tangerang dari dulu tinggal. Gue juga Tangerang, gue di Poris dari dulu. Cuman kebetulan emang gua kan merantau. Merantau dari mana nih? Dari mana nih? Dari Lampung kan. Oh, dari Lampung. Iya. Kecil-kecil gua ansos lah. Oh, masih beda ini ya, beda apa namanya? Beda dunia. Bukan, wah ngaco lu, beda dunia mah. Beda lingkungan lah, beda lingkungan. Masih bingung caranya interaksi sama orang beda pulau gitu ya. Seakan-akan jauh banget ya Lampung ya, padahal deket. Nah, gue mau nanya, lu dulu waktu zaman itu lu main sama temen lu kayak main apa aja sih? Ya gue main sewajarnya aja nggak sih? Lu juga main kan dulu pasti kan mainnya maksudnya secara interaksi ya, kita kan ketemu otomatis permainan kita kan menyangkut kegiatan apa, aktivitas badan ya kan? Iya. Kita kayak main olahraga fisik semua ya, karambol, petak benteng, iya. Terus kalau nggak main ini apa? Polisi maling, kejar-kejaran, pulang-pulang badan udah keringetan, gue keringet, kalau nggak jatuh kaki berdarah-darah, udah pulang berdarah ditabuk emak lagi, itu lari-lari gitu kan. Nah, cuman kalau sekarang, kalau yang gue perhatiin ya, interaksi gitu tuh kalau gue lihat udah mulai dibilang jarang sih enggak, tapi mulai berkurang ya. Gua di luar konteks COVID ya berarti ya, di luar konteks COVID ya. Nah, interaksi ini tuh maksudnya secara logis ya, kita kan punya orang tua. Orang tua kita pasti pernah ngelaluin masa-masa itu dong. Iya. Itu apa segala macam. Itu kan kelihatan pas orang tua kita masih muda juga kan interaksinya secara kan fisik dong. Tapi kenapa sih sekarang kayak anak-anak tuh dibiarin gadget? Oh, dibiarinnya di rumah gitu ya. Iya, dibiarin di rumah. Zaman berarti bener kayak yang suka meme yang suka kita lihat nggak sih? Kayak misalkan zaman dulu kita keluar rumah terus diomelin sama nyokap bokap kita, pulang udah malam. Iya. Sedangkan sekarang orang-orang tua mungkin nggak tahu juga, kalau secara meme kan bilangnya lu main keluar, jangan main di dalam rumah terus. Iya nggak sih? Ya, kayak meme gitu. Tapi kan. kalau sekarang kan kalau pengalaman gue ya malah kebalik gitu. Malah terbalik banget ya sama kita ya. Jangan main di luar, misalkan hujan-hujan aja nih kita kalau dulu main bola hujan-hujanan ya kan. Sekarang hujan-hujanan disuruh balik, ntar takut sakit. Emang ada benernya sih. Emang bener, dan kenyataannya kita sakit Cuman beneran. kenapa sih kalau sekarang tuh lebih parno, jadi kebanyakan orang tua tuh membiarkan anaknya tuh main di dalam, misalkan main gadget, main game-game yang ada di tab gitu-gitu. Mungkin kalau menurut gua nggak tahu juga ya. Kita kan di sini kan diskusi aja. Kita nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Belum gitu. punya anak, kita nggak tahu. Iya. Belum punya anak. Cuma kan di sini kan pengen mau fakta aja, fakta di lapangannya itu seperti apa. Mungkin kalau menurut gua karena faktor keamanan nggak sih? Pasti nggak sih? Kayak misalkan kayak zaman dulu kita main tengah jalan takut diculik atau lain sebagainya kan nggak. Kalau dulu kita diajarin kan, kamu kalau ketemu orang asing jangan mau nanti dijanjiin ini, nanti dikasih apa ya nggak sih? Mungkin gua rasa jadinya memang itu udah dari dulu gitu loh. Jadi memang udah didikannya jaga anak itu ya seperti itu, mungkin menurut gua. Cuman kalau misalkan kasus penculikan zaman dulu nyulik susah aja. Nyulik nih, lu nyulik transaksinya pakai apa?
lu harus ketemu sama bayarnya kan. Kalau misalkan sekarang kita diculik, transaksinya gampang pakai m-banking. Tapi gue gak tahu sih ya. Zaman dulu penculiknya harus susah-susah ke ATM loh. Iya sih, cuman gue nggak tahu juga ya. Gue bukan penculik soalnya, gak ada gue basic di situ. Jadi gue nggak tahu juga ya. Berarti memang kalau misalkan menurut lu, indahan masa lalu kita apa masa lalu anak-anak sekarang? Ada plus minusnya sih kalau gue lihat itu ya. Zaman dulu indahnya emang karena keterbatasan teknologi. Jadi emang yang jauh tuh dibikin gimana ya, maksudnya yang dekat tuh nggak dibikin jauh. Kalau sekarang kan justru kan yang dekat dibikin jauh. Misalkan nih tetangga aja bisa saling nggak kenal. Iya, ya kita kan? punya adek nih, walaupun tetanggaan nih, tapi main game online, padahal rumahnya sebelahan. Main Free Fire bos, giveaway alok kakak gitu. Kan bisa aja mereka ketemuan di halaman depan, mereka ngobrol-ngobrol atau Ya, sepedaan. Zaman dulu gue main sepedaan terus tuh sebelum sekolah. Berarti sekarang faktor apa gitu? Maksudnya kalau dari kacamata lu tuh faktor apa sih yang paling mempengaruhi? Kalau menurut gue ya faktor kemajuan teknologi sih. Karena jujur aja namanya anak kecil, mereka maksudnya ya bukan bilang baru lahir ya, kalau bisa main gadget gitu kan mereka ngeliat sesuatu yang istilahnya lebih luas lah. Kalau kita kan dulu kita cuma taunya lingkungan kita aja nggak sih. Kita misalkan main sepedaan nih di komplek ini, kita cuma tahu orang-orang komplek ini, kita nggak tahu masalah di luaran ini ada ini, di luaran itu ada itu. Sedangkan kalau sekarang kan ada internet, lu bisa nonton YouTube, ngeliat apa. Jadi sebenarnya kalau gue bilang sih faktor teknologi nggak sih, emang kemajuan teknologi aja. Cuman kalau dibilang kemajuan teknologi mempengaruhi, apa yang menjadi boundaries, yang menjadi batasan si anak itu tuh interaksi di dalam dengan interaksi di luar gitu. Boundariesnya tuh siapa gitu loh, atau apa? Karena kalau lu kasih anak kecil komputer gitu kan, matanya minus ada. Matanya kayak minus. kita kacamataan. Mereka kelamaan main di komputer apa segala macam kan. Maksud gua di sini boundariesnya tuh apakah yang menjadi boundaries orang tuanya atau yang menjadi boundaries itu teknologinya? Kalau gua rasa ya teknologinya sih, karena kan bagaimanapun orang tua pasti pengen dong anaknya tuh punya kehidupan sosial. Tapi kan harusnya menjadi batasan orang tuanya membatasi teknologi. Yang maksud gua jangan anaknya overuse dari gadget itu nggak sih? Pertama itu, iya kan? Yang kedua maksudnya tuh ilmu apa aja atau konten apa aja yang bisa diserap dengan umur anak, yang sesuai dengan umur anak. Apa yang ditonton atau apa yang dimainin gitu. Kalau misalkan yang diserap, misalkan oke lah, contoh dia banyak pengetahuan, misalkan dia orangnya penasaran, dia suka dengan fisika contohnya, ya kan, oke, dia ilmunya tinggi banget gitu, maksudnya rumus-rumus ini dia udah tahu gitu ya, teori-teori ini dia udah tahu. Teman kan yang dikorbankan adalah sharing ilmunya, sharing sama teman-teman, atau bisa dibilang dia mungkin bisa pintar sendiri gitu. Tapi kan kalau misalkan emang lingkungannya tidak mendukung kepintaran dia, kepintarannya malah bisa jadi disalahgunain kan. Jatuhnya ke faktor psikologis kali ya, mungkin ya, bisa jadi kagak ngerti juga kita psikologi atau kedepannya kan karena dia jarang kontak dengan yang luar, akhirnya dia karena terlalu lama di dunia digital susah membedakan mana yang menjadi hal yang baik, mana menjadi hal yang buruk. Oke, lu misalkan belajar fisika waktu kecil, baiknya adalah lu pintar, lebih paham lah. Tapi buruknya kalau lu nggak ada batasannya gitu kan. Sekarang ada yang namanya cybercrime apa segala macam, iya nggak sih? Iya. Gue setuju sih sama pendapat lo yang itu sih. Memang sebenarnya jadi kembali lagi semuanya ada plus minusnya ya. Buat anak-anak, namanya anak-anak belum sekolah itu kan pasti ya, jangankan anak-anak belum sekolah lah, namanya anak-anak itu kan pasti benar-benar butuh bimbingan orang tuanya kan. Ya kita nggak tahu kan. Soalnya kalau kita kan dulu kan emang kita kan belajarnya lama, ya. Kita belajar by textbook. Kita textbook banget lah orangnya gitu kan. Beli buku segala macam. Iya. Tapi kan buku itu juga terbatas dengan apa yang ada ditulis di situ. Iya. Kalau sedangkan dengan gadget ataupun kemajuan teknologi itu, dia bisa belajar hal yang di luar buku. Bahkan zaman dulu, kalau misalkan zaman sekolah, lu ingat nggak sih? Kan kayak kita beli buku nih, nggak kayak zaman kuliah. Bukunya tuh ditentuin mesti buku ini, penciptanya karangannya ini gitu kan. Karena kan itu kan buku yang emang teorinya udah diakuin kan. Padahal kalau misalkan contoh dulu gue inget banget itu zaman kalau sekolah zaman kapan ya udah lupa juga. Misalkan gini, rumus matematika di buku A bilangnya begini. Misalkan urutannya A B C D E F G. Sedangkan di buku sebelah gitu
ABCD-nya di skip karena menurut penulis buku yang sebelah ini ABCD ini udah basic, harusnya di pelajaran di bab sebelumnya, ya nggak sih? Nah, yang gue tangkap kalau kayak gitu berarti ya ada juga faktor yang mempengaruhi itu, kalau bisa gue bilang kehendak bebas, free will kan. Ya. Nah sekarang kan seiring perkembangan teknologi kan orang juga mau ngapain bebas, mau ngapain semua serba bisa. Kalau kayak kita kan dulu kan keterbatasan. Nah dari free will itu, misalkan kita dulu belajar, kita dulu belajar diarahin, oh kita harus belajar ke sini, kita harus belajar ke situ, kita harus belajar ini, belajar itu, ya kan. Tapi kan kalau misalkan sekarang dengan adanya teknologi dan adanya, maksudnya mereka berkehendak bebas gitu, oh gue pengen belajar ini, gue pengen belajar itu, ya kan jadinya kayak gimana ya, free will-nya itu tuh bisa disalahgunain gitu loh. Misalkan gue belajar gue nih waktu kecil belajar A, oh sama guru tuh dipantengin aja, sama orang tua dipantengin aja belajarnya A. Sekarang kalau anak sekarang itu lu belajar A justru yang ajaran A itu lu bisa diargumentasi sama anak itu. Iya betul. Gue sependapat sih. Bahkan karena memang karena kemajuan teknologi itu bisa aja anak itu males belajar dari buku, belajar aja dari tablet, dari sosmed, dari Google atau mungkin Quora kan bisa nanya umum gitu kan. Jadi mungkin misalkan teori-teori yang gurunya jelasin bisa ditentang sama dia mungkin karena dia udah belajar lagi nggak sih? Ya sebenarnya kalau menurut gue itu nggak hal yang negatif sih, itu hal yang positif. Jadi istilahnya nggak terpaku akan satu point of view gitu loh. Kalau misalkan tentang satu teori-teori, tapi juga bisa belajar. Tapi yang perlu kita pahamin itu kan, namanya kita belajar, kita kan belum pinter lah, makanya belajar gitu kan. Nah kita tuh mesti mengerti bahwa nggak semua info yang kita serap itu bener. Iya. Itu wajib banget sih, karena istilahnya kan kayak ya mungkin yang kita tahu kayak sekarang kan zamannya hoax, itu kasus yang lebih tinggi lagi kan. Begitu juga nggak sih kayak misalkan namanya manusia kan bisa salah. Misalkan kita nanya di Quora contoh. Nah misalkan yang mereply pertanyaan kita itu bukan orang yang kompeten dalam bidangnya. Dia bukan orang, misalkan kita menanya tentang kasus hukum, Omnibus Law contoh. Habis itu ada yang balas, kenapa sih Omnibus Law begini? Ada yang balas, karena itu begini A B C D E F G. Padahal si pembalasnya itu bukan orang yang kompeten dalam bidang hukum. Dia cuman kayak denger dari WhatsApp grup RT dari mana gitu loh. Nah, itu bahaya, itu bahaya sih. Yang jadinya bisa bikin mislead kan. Nah, makanya berarti kembali lagi dong ke yang tadi pernyataan gue adalah yang menjadi boundaries itu kan kalau menurut gue malah orang tuanya, ya kan? Apa yang bisa diserap sama anak kecil itu? Istilahnya orang tua tetap mesti memperhatikan ya apa yang jadi asupan anaknya itu ya, karena istilahnya internet itu kayak lautan bebas banget nggak sih, yang bener-bener kita nggak bisa ngeliat boundaries dari internet itu, ya bener-bener nggak ketemu ujungnya gitu loh. Itu penting sih. Berarti kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu sekolah dong. Sekolah. Tadi kan peran orang tua, sekarang peran sekolah. Tadi kan kita nyinggung ilmu soalnya. Nah si faktornya sekolah ini untuk generasi dulu sama generasi sekarang. Kalau generasi dulu kan faktornya kan kalau bisa gue lihat adalah membimbing. Kalau dulu tuh kita jarang banget yang namanya diajakin berargumentasi, beropini. Ya benar kan? Gue setuju. Kalau kita diajarin A, ya kita jawabnya A gitu. Kalau kita diajarin B, jawabnya B. Mungkin kalau bahasa kerennya kayak lebih jatuhnya doktrin, kayak semacam di doktrin. Jadi isinya otak lu kayak dicetak, tulis A gitu loh. Lu ingat gak sih kalau ngomongin sekolah nih? Ingat gak sih zaman dulu tuh kita sempat kena 98 kita ini kan angkatan kita kena kurikulum 2013. Iya, bener ya, dari KTSP 2006 jadi kurikulum 2013 bener. Yang katanya menuntut anak lebih aktif lagi di dalam dunia persekolahan. Bener. Menurut lu dulu kena nggak? Kalau gue memang kena percobaan. Sama gue juga percobaan. Sekolah gue juga kena. Tapi menurut gue pandangan gue ya itu bagus loh. Menurut lu gimana? Nanti gue ceritain kenapa menurut gue bagus. Kita dilihat kan karena kan kita sekarang ya udah mulai dewasa kan. Kalau zaman dulu kan kita masih kecil. Kalau gua malah pas pada kurikulum itu diterapkan nyusahin gua sebenarnya. Oh iya, kenapa tuh? Karena masih ada sebagian pelajaran tuh yang diterapkannya tuh berdasarkan KTSP. Jadi setengah KTSP, setengahnya lagi kurikulum 2013. Oh iya. Oh lu berarti yang kebagi dua ya, transisi. Itu benar-benar transisi banget. Kalau gue sih dulu langsung full.
Jadi total blok aja 2013. Nah itu kan berarti kan maksudnya kita ada perbedaan nih antara ilmu yang diajarin A sama ilmu yang diajarin B gitu. Sebenarnya bukan ilmunya yang berbeda, cara penerapan. Iya, benar, bukan penerapan juga sih, cara mengajarinya nggak sih, cara ngajarinnya sih. Tapi kalau sekarang menurut tuh gimana? Kalau misalkan si anak itu diajarin di sekolah ya, karena kan sekarang tadi gue bilang teori itu sebagai bahan argumentasi. Sekarang itu udah bukan sebagai teori mutlak. Emang ada teori mutlaknya, tapi teori mutlak itu kan bisa dikembangin lagi. Iya. Gue setuju sih. Sebenarnya gini, yang kalau menurut gue ya yang kurangnya zaman kita dulu ya, kita tuh kurang diajarin untuk berargumentasi. Tapi bukan berarti ngelawan guru, ngelawan orang tua, itu udah jelas, itu udah salah banget. Berargumentasi itu adalah dengan berargumentasi lu itu bisa meraih ilmu-ilmu, bisa bertukar pikiran. Misalkan gue berargumentasi dengan Dani, gue dapat ilmu dia dapat ilmu gue, semacam itu. Beda dengan ngelawan, kayak misalkan itu meribut jatuhnya. Iya, kalau ngelawan kan nggak ada solusinya. Debat panas nggak ada solusinya. Kalau argumentasi itu kan misalkan kita ada satu masalah, dari sudut pandang gue bagaimana, dari sudut pandang Dani gimana, kita cari titik temunya, ya nggak sih? Itu argumentasi nggak sih? Atau ada yang maksudnya argumentasinya bisa dipermudah dengan ini. Karena kalau dulu kan kita kayak rumus ya anjir, hafalan mati coy. Rumus kan. Tapi kan sekarang bisa dipatahin dengan rumus-rumus yang lain. Misalkan perkalian 9 kali 1 9 kali 2. Lu tahu nggak triknya yang dari dari 0 terus sampai 9, terus kebalikannya lagi di bawah tuh 0 terus balik lagi sampai 9. Karena 9 kali 1 9 kali 10 kan 90 kan. Kalau lu urutin 9 kali 1 9 kali 2 itu 0 1 2 3. Oh iya. Terus dari bawah lu mulai lagi 0 1 2 3 itu. Iya benar. Ntar editor munculin. Nah. Biar gampang, biar ngerti konteks yang kita ngomongin apa ya. Kasihan editor ya. Jadi kan maksudnya banyak yang sekarang teori-teori atau pemahaman tuh yang lebih modern sih. Menurut gue lebih modern dan lebih simpel untuk dipahami. Dipatahkan dengan perkembangan zaman gitu. Tapi bukan berarti mutlak itu teori nggak berlaku lagi ya. Mungkin lebih modernisasi supaya lebih gampang dicerna nggak sih? Kalau gue kan tadi gue udah bilang gue setuju banget sama kurikulum 2013. Jadi dulu itu kalau nggak salah tuh kita kenanya pas kelas 2 SMA ya. Oh, gue udah lupa dah. Nah kalau nggak salah itu kelas 2 SMA di sekolah gue tuh diterapin. Nah jadi waktu gue SMA kelas 1 itu kayak transisi banget sih buat gue. Soal dulu waktu zaman SMP tuh gue kerjanya cuma taunya main PB, main Grand Chess, main game online doang. Nah sedangkan di SMA itu kan udah lebih dewasa, dituntut untuk menjadi lebih serius. Jadi waktu memang SMA 1 tuh ancur-ancuran gue, nilai gue ancur-ancuran. Nah waktu SMA kalau juga ancur sih gue liat. Itu beda konteks bro, itu dari sononya nggak bisa ngomong gitu. Nah kalau sekarang kalau waktu gue masuk kelas 2 SMA, kurikulum 2013 itu dosen lagi, guru-guru, semua guru-guru gue tuh nekanin untuk keaktifan di kelas. Karena gue sadar kemampuan gue tidak pinter-pinter amat dalam sekolah, jadi gue nyari akal gimana caranya gue bisa dapat nilai bagus tanpa harus kutip-kutip belajar banget lah gitu lah, dengan otak gue yang maaf kata pas-pasan lah gitu kan. Nah jadi caranya gimana? Gue aktif di kelas, gue udah tahu jawabannya apa, guru apa, gue angkat tangan, gue nanya. Misalkan contohnya, gue nggak inget sih waktu SMA tuh belajar apa. Misalkan dulu kan sempat kita dijajah Jepang. Contoh doang ya, nggak sebodoh itu juga gue. Kita dijajah Jepang 3,5 tahun. Gue udah tahu nih jawabannya, tapi gue pura-pura aja nanya ke guru gue. Bu, saya mau tanya, dulu kita dijajah sama Jepang itu berapa tahun ya bu? Ya, pokoknya nanya-nanya hal yang gue udah tahu aja. Yang penting gue dapat nilai. Berarti kan dengan kata lain carmuk, tapi gue ranking. Gue ranking bos. Kalau carmuknya positif nggak apa-apa ya. Cuma kalau carmuknya buat ngejilat untuk di-up-upin nilai kan? Itu bahaya, itu bisa mengarah ke KKN takutnya kan. Pak bu, up kan. Sundul kan nilainya. Dulu gue inget kurikulum 2013 itu gue dapat kan, kalau dulu kita sejarah ya, belajar sejarah kan dulu kita kayak belajar sejarah Indonesia, ya kan, kerajaan-kerajaan. Itu penting dulu pas gua bocah kan kayak gua enak banget gitu. Tapi ya sebenarnya itu penting, kita harus tahu dong tentang masa lalu negara kita, perkembangan negara kita dari zaman Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya kan. Tapi 2013 itu gua kayak mendapatkan satu ilmu baru. Nah, jadi waktu itu di dalam buku textbook gua diajarin mengenai revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan sebelumnya itu gua nggak pernah tahu. Revolusi Darwin. Itu beda itu evolusi nanti menyinggung tidak baik. Nah
itu evolusi juga, bukan revolusi. Jadi tuh di situ benar-benar diajarin kayak dulu Amerika merdeka gimana, revolusi Prancis yang ratunya ratu apa rajanya tuh pokoknya yang dipenggal ya. Yang Ratu Antoinette. Iya, Mary Antoinette. Gua nggak tahu cara bacanya, tolong kalau ada yang tahu cara baca kasih tahu di bawah ya. Nah, habis itu jadi waktu itu kan kita kaget, apaan nih, pelajaran apa ini? Kita dari dulu belajar gini kok tiba-tiba diajarin yang negara lain. Teman-teman gue pada bingung. Ini gimana belajarnya? Tapi gue punya tipsnya waktu itu. Gue main Assassin's Creed. Oke, iya, gue tahu. Ya lo tau kan. Jadi untuk yang belum tahu, Assassin's Creed itu kayak tukang begal. Assassins. Oke, bener lah, oke. Konteksnya bener. Tapi enggak tukang begal dikasih jabatan. Tapi nggak begitu juga konsepnya. Jadi ada game yang ngajarin tentang nilai-nilai sejarah tapi dikemas dalam game. Karena gue udah pernah bilang, gue tuh hobinya main game doang. Apalagi waktu libur gue bisa benar-benar depan komputer dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Karena kalau jam 10 gue disuruh tidur sama nyokap gue. Jadi gue tidur. Lulusnya 8 tahun kan? Enggak, normal gue lulus aja lu. Nah, pokoknya di situ gue udah tahu. Jadi kayak teman-teman gue pada, oh ini apaan, Boston Tea Party apaan yang dulu, yang di Amerika itu. Oh, gue udah tahu, gue inget tuh dulu gue main misinya, gue bilang di Boston PC. Tea Party itu kan berarti yang kargo-kargo teh mereka dihancur-hancurin, dibakar-bakar. Dilempar berarti orang zaman dulu nyimengnya pakai teh dong. Mungkin kalau ada yang tahu zaman dulu gimana, komennya di bawah, gue juga nggak ngerti. Coba ya yang ngerti Boston Tea Party tolong ya di sini. Tolong jelasin nanti kita pin. Siapa tahu bisa menjadi pengganti cengkeh. Bisa jadi, siapa tahu, teknologi, kemajuan, komoditi. Kita tuh tehnya bagus, rempah-rempah kita bagus. Siapa tahu, kita nggak tahu kan. Nah, pokoknya gue bilang sih di situ dengan nilai-nilai apa, cara-cara keaktifan di kelas, gue tuh ranking. Gue naik kelas 3, kurikulumnya dicabut lagi. Gue kayaknya juga sama deh. Iya kan, dicabut karena lagi. Waktu itu belum berjalan mulus. Ah betul, karena kan masih uji coba kan yang jangan lama-lama, setahun aja kan. Tebak, ranking gue hilang. Gue dari dulu, kalau gue dari dulu nggak dapat ranking. Oh iya, lebih jujur lo ya. Iya. Gue ngasih orang ranking. Oh, lu nyontekin orang, apa gimana maksudnya? Enggak dong, gue ngasih dia jawaban lah. Biarin aja nilai dia bagus, tapi gue yang pintar. Iya, oke lah, bagus. Dipahami. Berarti kalau anak-anak sekarang di sekolah gimana ya? Iya, apalagi dengan ada PSBB ya. Iya ya. Study from home. Kalau misalkan lu belajar webinar, sebenarnya ada bagusnya. Cuman yang kita sekolah kan justru kan ada interaksi gitu. Interaksi sama temen tuh nggak bisa digantiin. Adanya friendship. Iya. Masa kita sekarang misalkan kita lagi jelek nih nilai, kita down. Pasti kan ada temen yang nyemangatin. Udahlah gini. Masa dukung lewat Zoom, ayo semangat ya kakak. Kasih emot tepuk tangan. Iya. Di pojok gitu. Kalau dulu kan emang kita kan support mentalitinya itu kan disupport sama teman-teman kita, misalkan apa namanya, emang kita jelek nilainya, ya mereka yaudah gue bantuin lah. Cuman kan sekarang kan seperti itu kan, hal-hal yang seperti itu hilang. Mentalitinya udah berubah lah ya. Mentalitinya udah berubah ya karena kemajuan. Mungkin bisa dibilang, mungkin gue nggak tahu, gue bukan orang yang terjun di psikologi atau di dalam bidang sosiologi ya. Iya, karena kan kita kan S1 hukum ya. Iya. S1 hukumnya ngambang-ngambang. Sarjana HI. Ngaco. Nah, berarti mentalitinya mungkin anak zaman sekarang lebih individualistik nggak sih? Benar. Pasti ya, memang lebih apa ya? Lebih konten sama dirinya sendiri. Lebih fokus sama individu masing-masing. Iya sih, mungkin karena kan kemajuan teknologi, semua sekarang bisa lewat sosmed atau segala macam kan. Berarti kalau ada kaitannya dengan mentality, egoistik dong. Sebenarnya kalau menurut gua nggak selalu sih. Menurut gua ya, lu menjadi pribadi yang konten akan diri lu sendiri itu hal yang baik. Gua nggak akan jelasin secara detail ya, tapi kalau dia tahu baik buruknya. Ya, kalau dia tahu baik buruknya, makanya itu diperlukan juga bimbingan dari orang tua dan lain sebagainya, apalagi zaman-zaman. Tolong ya bunda ya, diarahin anaknya. Si kecil udah mulai aktif bun. Iya, biar nggak ngambang-ngambang kayak kita gitu. Kita kan justru kan generasi ini dibilangnya generasi repair. Generasi repair, bener sih, bener. Perbaikan. Ada yang bilang begitu. Begitu udah diperbaiki, ada bobrok sekalian. Enggak dong, ada inovasi. Ada inovasi baru. Iya, ada inovasi baru. Ya maksudnya generasi seiring perkembangan zaman juga kan ada plus minusnya gitu. Cuman kan sekarang kalau gue lihat malah lebih banyak minusnya. Kenapa? Dilihat dari mental ya. Kalau mental kan kita dulu kan maksudnya gila, di sekolah kita dipukulin apa segala macam. Gua enggak sih, di sekolah gua enggak pernah dipukulin. Tapi itu yang menjadikan kita
pribadi yang lebih kebal, iya. gitu. Mentalnya lebih kuat. Nah, dengan adanya seperti itu kan kita kan begitu kita terjun ke lapangan, kita tahu udah pernah merasakan baik buruknya itu seperti apa gitu. Oh, kita udah biasa diomelin gitu ya. Cuman jadi ya udah buat kita tuh kita ambil positifnya aja. Cuman kan kalau sekarang tuh kalau diomongin perbandingan ya ada juga yang gampang ngambekan, maksudnya susah banget buat nangkap yang positifnya. Lebih mudah baper ya. Iya, lebih mudah baper ya. Apalagi dengan kan sekarang kan konten-konten banyak yang sensitif ya kan, apalagi didukung konten sensitif itu dengan tweet. Gue paham sih arahnya. Si Tweety, ya kan, kemudian dengan TikTok, ya kita nggak burung biru. Kita nggak mau nyebut merek di sini, cuma burung biru. Iya, iya kan. Terus orang ngejarin centang biru. Kita dulu aja ulangan centang merah udah bagus. Nggak centang merahnya bagus, kagak ditabuk sama emak pulang. Kamu gitu kan. Orang sekarang nyari centang biru, kita dulu nyari centang merah. Ya kita kan nyari orang yang dapat centang biru, keren. Itu prestasi bagus. Itu. Gue juga pengen. Itu bakat, gitu loh. Tapi ya kalau gue bilang Instagram, tolong ya. Ada Instagram kita di bawah. Iya. Tapi ya kalau gue pribadi ya, gue bilang mentality itu penting sih. Memang mentality individualistik ya. Maksudnya yang konsep yang mungkin orang sebagian bilang egoistik. Karena gini, berdasarkan pengalaman gue yang nggak mungkin gue ceritain panjang kali lebar, entar videonya kepanjangan kalian bosen. Jadi gini, kalau menurut gue dan pengalaman gue, kadang-kadang tuh kita mesti bisa mengerti tentang diri kita sendiri. Kita lagi butuh apa? Apakah kita lagi butuh untuk menyendiri? Kan nggak mungkin lu selamanya extrovert, nggak mungkin lu selamanya introvert nggak sih? Nah kalau gue dulu tuh jadi ya oke lah, there's a bad ada peristiwa-peristiwa buruk lah yang terjadi di zaman gue sekolah, tapi gue nggak bisa bilang buruk ya, karena dulu gue orangnya baperan banget. Gue orangnya gampang banget baper. Nah jadi kadang-kadang gue merasa apakah dulu gue dibully atau gue hanya gue yang terlalu baper, ya kan? Terlalu sensitif. Jadi gue mengklaim bahwa gue korban bullying gitu kan, padahal ya bisa aja bukan bullying sebenarnya. Jadi menurut gue tuh pesan gue ya, kalau masalah individualistik itu ada bagusnya, karena nggak semua omongan orang tuh mesti lu dengerin, nggak semua omongan orang tuh mesti lu masukin hati, cuy. Kadang-kadang nggak semua orang itu pengen ngeliat lu jadi pribadi yang bagus, ya nggak sih? Nggak semua orang tuh peduli sama lu, nggak semua orang tuh pengen ngeliat lu jadi orang yang baik. Makanya alangkah baiknya tuh sebelum lu dengerin omongan orang lain yang maaf kata mungkin nyinyir, julid, mendingan ada baiknya lu introspeksi diri lu dulu sendiri, cuy. Apakah benar omongan mereka? Tapi jangan menghakimi diri lu sendiri. Introspeksi, bukan menghakimi. Iya. Kalau udah mulai ngejudge, sudah mulai menilai, jadinya kalau emang kan salah, bisa masuk ke tahap denial. Yes. Iya kan? Denial. Iya, denial. Kalau ternyata nggak begitu, lu denial ya. Kemudian halusinasi. Udah arahnya beda. Iya. Ini video harusnya memotivasi nih, lu ngomong gitu arahnya kesana. Oke, sekarang mentality zaman dulu dan zaman sekarang pasti beda sih. Pasti beda. Zaman bapak itu juga pasti beda. Kalau dengan tadi percakapan kita bisa dibilang kalau gua tarik garisnya, apa garis bawahi? Hah? Tarik garis apa garis bawahi? Jokes lu garing. Editor tolong di-cut. Kalau misalkan gua tarik garisnya, berarti mentality itu sebenarnya ya tidak dipengaruhi dari faktor luar dong. Sebenarnya dipengaruhi juga sih. Kalau menurut gua ya, dipengaruhi juga. Tapi kan mentality itu sebenarnya kita yang cari sendiri. Misalkan kita diomelin orang, itu bagaimana cara kita merespon, cara kita menanggapi, apakah kita menanggapinya itu sebagai sebuah pecut supaya lu jadi pribadi yang lebih baik, atau lu down terus lu merasa tidak aku atau itu menjadi perbaikan diri sendiri. Iya, makanya apakah kalau gua lihat ya, biasanya orang kalau ditegur ada 3 tipe. Anti kritik, dia bakal membela diri sendiri. Itu gua sih, makanya gua mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, guys. Nah, anti kritik, membela diri sendiri, dia nerima terus dia down, atau dia nerima menjadikan itu hal yang menjadi pecut dia supaya dia menjadi orang lebih baik. Kalau yang gue lihat ya mungkin ada faktor-faktor lainnya, atau orang psikologi tolong bantu saya nggak mengerti masalah seperti ini. Oke, berarti gimana ya, mentality itu balik lagi kepada diri sendiri. Gimana sih caranya ngebangun mentality gitu kalau untuk di zaman sekarang ya? Kalau di zaman dulu ya kita gimana ya, udah diomelin apa segala macam kita kebal. Tapi kan dengan zaman sekarang itu yang interaksinya sudah mulai interaksi dengan orang ya. Iya. Benar. Itu udah mulai kurang. Bagaimana kita membangun mentalitinya gitu loh? Kalau menurut gua ya, yang jelas itu lu mesti tetap
mau lu seindividualistik apapun, se-extrovert lu apapun ataupun se-introvert apapun, lu mesti bisa menilai apa yang masuk ke dalam diri lu, baik dari orang lain, baik dari yang lu tonton dan lain sebagainya. Karena begini, nggak semua idola lu atau role model lu atau public figure yang bener-bener lu idam-idamin banget itu adalah lu 100%. Gue tahu tuh zaman-zaman ABG tuh, misalkan gue dulu Justin Bieber, gue pengen jadi Justin Bieber, gue pengen benar-benar 100% kepribadian Justin Bieber tuh ada di diri gue, itu nggak akan mungkin. Itu obsesif. Itu mulai ngaco, dan kebanyakan seperti itu orang-orang. Itu penyakit mental. Tolong segera hubungi Kak Seto, bisa bantu mungkin. Galang. Teman saya juga tolong dibantu. Nah, kalau seperti itu kan membangun mentality itu kan sebuah hal yang mungkin simple aja gitu loh. Kita go with the flow aja, kita jalan aja. Cuman kalau untuk sekarang itu mentality itu bisa menjadi sebuah pedang bermata dua gitu. Iya. Oke, misalkan kita sosmed nih, bagian sosmed, kita bisa nangkep percakapan orang itu dengan dua sisi gitu loh. Kita moodnya lagi bagus, kita nangkepnya bagus. Lagi jelek, nangkepnya jelek. Ya, gitu. benar. Gue setuju sih sebenarnya. Iya, cuma kan balik lagi bagaimana kita membangun mentalnya itu agar tidak negatif, bawaannya tuh negatif aja gitu. Bagaimana mentalnya kuat. Walaupun mood kita jelek, tapi kita tahu kalau istilahnya apa yang masuk ke kita itu udah hal yang positif. Iya, dan atau kita menjaga apa ya namanya? Menjaga temper gitu kita itu. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong ya kita nggak harus langsung attack gitu ya kan. Apalagi di ulti Mobile Legend di stun dulu. Iya kan. Kalau menurut gue ya, yang paling penting itu, gue rasa sih ini bakal abadi nih, bukan buat generasi kita doang, generasi ke depan kayak benar-benar sampai ke ujung gak sih. Lu mesti kenal sama diri lu sendiri, men. Lu mesti temuin jati diri lu sendiri. Yang paling penting adalah lu menerima diri sendiri dulu. Karena ketika lu nggak bisa menerima diri lu sendiri, lu nggak akan pernah bisa menerima orang lain. Ketika lu beropini tentang diri lu sendiri, itu jadinya malah nanti overthinking. Yang jelas kita semua tuh, tips menjadi dewasa ala ABCD Fools adalah menerima diri sendiri. Itu penting banget. Di luar dari kekurangan yang kita punya dan kelebihan yang kita punya, setiap orang tuh diciptain berbeda-beda. Setiap orang diciptain tuh kayak puzzle, saling melengkapi. Tapi kita harus temuin lubang yang pas. Kayak puzzle kan ada lubang yang pas, jangan lubang yang nggak pas dipaksa. Kita yang maksud gue denial tadi adalah kan ketika kita punya kekurangan, kita nggak bisa terima. Gue harus seperti ini gitu loh. Tapi kan apa ya, untuk tidak menjadi denial itu pola pikirnya adalah lu harus menerima kekurangan lu harus ngerti lu kurangnya di mana. Ketika lu kurangnya di situ, lu harus mencari solusi yang di luar lu, karena lu kan udah ini nggak di luar kapabilitas lu kan. Kayak misalkan kita anggap kita dalam satu geng deh, pasti kan ada tuh di geng kita, anggap ya, misalkan kalau geng kita kuliah misalkan kayak kita geng ada yang bukan geng kapak mah kungfu hustle Pak. Misalkan kita ada yang satu jago ngomong, ada yang satu lebih jago di dalam bidang tertulis atau cari riset data segala macam. Kan bukan berarti misalkan contoh Dani lebih pinter nyari data, gue lebih pinter ngomong, nggak pinter nyari data segala macam. Terus gue jadi depresi, aduh kok gue nggak pinter ya nyari data, gue cuma bisa ngomong doang begini. Cuy, itu nggak menyelesaikan masalah lu cuman kayak merenungi hal-hal yang nggak akan ada habisnya. Kalau lu mau menerima kenyataan bahwa memang lu nggak terlalu pinter nyari data, nggak pinter riset, ya pelan-pelan lu belajar basic-basicnya cara ngeriset dan lain sebagainya. Dan lu udah punya kemampuan, kayak gue udah punya kemampuan bahwa gue tuh jago ngomong misalkan seperti itu kan, gue bisa sama Dani ini bersinergi. Iya nggak sih? Lu nggak harus menjadi apa yang orang lain tuh bisa. Maksudnya kalau misalnya gue cari data dia bisa ngomong, gue nggak harus bisa ngomong kok untuk ini untuk apa, maksudnya menyampaikan gitu loh. Gue menyampaikan dengan cara yang berbeda karena gue mengasah ketajaman ketika gue mencari data. Kalau lu kan jago ngomong, lu maksudnya lebih mengasah ke public speaking gitu. Ngapain lu menghabiskan waktu untuk mencari data, untuk bergumul di hal yang lu tuh nggak bisa? Sebenarnya gitu. penting tapi jangan berlarut-larut, berlarut-larut. Itu yang penting, jangan berlarut-larut dengan kekurangan lu. Lu mesti bisa menerima kekurangan diri lu, dan lu harus bisa memahami kekuatan diri lu. Kenali diri lu, makanya gue bilang kenali diri lu dulu sendiri. Nah, ketika lu nggak bisa denial tadi, banyak kan sekarang kan pelariannya adalah, kalau gue bisa lihat lebih ke arah hedonisme nggak sih? Misalkan lu denial sama diri lu sendiri gitu. Lu di kelompok lu ini seperti orang yang tidak diterima gitu loh. Akhirnya lu menjadi pansos. Gue
dengan untuk menjadi supaya gue bisa masuk circle ini gue harus begini, melakukan sejajar ini, dengan mereka, melakukan itu. tapi kan iya, emang iya. kita kan manusia kan hakikatnya kan sama, martabatnya sama kan, semua sama Gue rata. paham sih, gue paham. Nah, cuman pansos itu apakah bisa menjadikan si orang yang denial itu tuh bisa menjadi lebih baik gitu loh? Misalkan contohnya hedonisme aja kita di sini bahas nih. Kalau misalkan ya oke lah. Ntar guys ada penjelasan hedonisme menurut KBBI apa ya, hedon atau apapun di bawah ini. Kalau menurut gue pribadi ya sebenarnya ya pansos itu penting, tapi jangan berlebihan. Contohnya gini, pansos itu kan bisa dibilang self marketing gak sih? Bagaimana lu memasarkan diri lu kepada orang lain, self praise juga. Ya self praise juga, karena nggak mungkin kan lu menghakimi diri lu sendiri terus, nggak mungkin cuy, capek cuy. Penting, tapi jangan kalau menurut gua ya, coba deh kita lihat kalau misalkan zaman kita dulu, cara kita gaul sama orang-orang gimana sih, kayak udah kita nongkrong aja bareng mereka nggak sih? Iya. Nanti lama-lama kita jadi kayak join kayak mereka gitu loh. Cuma kan emang ada beberapa orang yang tidak bisa dengan iya, gua paham. Gimana ya kalau gue bilang? Gue paham sih konsep lo. Iya. Jadi memaksakan sesuatu supaya bisa diterima. Mungkin karena sorry itu saya ekonominya ya taraf hidupnya bukannya kurang tapi cukup, tidak setingkat dengan anak-anak di circle yang pengen dijoinin. Akhirnya dia iri kan. Ketika mereka iri akhirnya gue harus seperti ini, gue harus seperti itu, gue harus sampai di taraf ini, gue harus sampai di taraf itu. Nah, itu kan artinya kan dia denial dengan keadaan dia yang seperti itu gitu loh. Harusnya kan dia menerima. Ketika dia menerima dia belajar dong. Oke, walaupun mereka punya materi yang lebih gitu loh, lebih dari gue, bagaimana sih gue untuk mencapai posisi di mana materi gue itu bisa berlebih, bukan cuman cangkangnya doang mengeluh doang. Iya, maksud gue gini, ketika orang misalkan beli sepatu bagus gitu, dia iri. Lubutong. Iya, Lubutong. Sponsorin kita ya, tolong, pengen banget gue punya Lubutong satu. Dia iri gitu kan. Ketika dia iri, wih gila bagus banget kan sepatunya. Ada duri-durinya. Kalau duri-durinya. nendang orang bolong palanya, serem banget. Begalnya takut. Gitu. Pakai itu lu yang begal, Pak. Iya. Nah, dia itu wah gue pengen banget. Akhirnya dengan misalkan uang kocek dia yang segini, dia memaksakan untuk membeli tapi sesuatu. akhirnya kebutuhan dia yang lain nggak terpenuhi, terbengkalai. Kan beda sama yang udah punya Louis Vuitton itu kan. Akhirnya ya mereka kan bisa memenuhi keperluan mereka karena ya kan itu emang udah budgetnya. Mampu emang dalam budget dia untuk having fun, untuk spending money emang udah udah segitu gitu loh. Bagaimana tuh orang biar nggak pansos, itu kan pansos yang negatif. Ya. Kalau kita pansos yang positif kan yang tadi gue bilang gitu loh. Kita mikir gimana sih caranya kita bisa di taraf yang ekonomi seperti itu gitu loh. Itu kan membangun diri sendiri. Cuman kan kalau misalkan kita malah jatuhnya ke hal-hal yang materi, itu kan jadinya pemborosan. Betul, gue setuju. Kembali lagi ke kalimat gue tadi, lu mesti kenal diri lu sendiri cuy. Lu mesti tahu nih, kenal diri lu sendiri bukan bagaimana sifat lu doang, mesti tahu dompet lu gimana. Iya. Mesti tahu dompet lu gimana cuy. Kalau lu memaksakan untuk punya sesuatu yang memang sebenarnya bukan kebutuhan lu atau bukan, ini menurut gue ya, kalau lu pada punya pandangan lainnya terserah lu, dompet lu, gue nggak bisa ngomong. Misalkan memaksakan untuk punya Lubutong supaya diterima di geng Lubutong, kalau ada geng Lubutong gue juga nggak tahu. Nah, misalkan memaksakan begitu ya nggak bahaya lah. Ntar lu makan apa? Kita bisa kasih masukan lah kalau kayak gini. Itu masukan kita, solusinya adalah kalau misalkan ekonomi yang menjadi permasalahan gitu loh. Ya lu bekerja lebih keras supaya lu bisa beli Lubutong gitu loh. Dia punya advantage, orang yang lain itu punya advantage. Oh, mereka sudah bisa budgetnya segitu untuk belanja pakaiannya. Nah, kalau lu misalkan lu nggak mampu ya nggak apa-apa, pede-pede aja sama apa yang lu pakai. Ya lu hargain aja dengan apa yang lu pakai. Lu misalkan mikir, oh gue pengen Lubutong cuman kok budget gue kayaknya kurang, gue cuma bisa beli ini. Tapi dengan itu kan maksudnya lu berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi lu, ya kan. Tapi kalau misalkan emang gak kesampaian ya lu hargain aja dong pencapaian lu gitu loh. Kalau misalkan dia denial lagi kan jadinya jatuh lagi ke hedonisme lagi. Karena kalau menurut gue ya, ini menurut gue lagi kembali, ini kan kayak musyawarah aja. Ini mungkin agak berat sih, coba dicerna aja pelan-pelan. Takdir nggak bisa lu ubah, tapi nasib bisa lu ubah. Benar. Nih, takdir nggak bisa lu ubah, tapi nasib lu bisa lu ubah. Kalau menurut cara pandang gue yang dididik sama gereja, sama orang tua dan lain sebagainya dari faktor lingkungan gue, Tuhan tuh ciptain lu tuh takdirnya nggak pernah jelek, men. Takdir itu selalu diciptain gemilang, shine bright like a diamond gitu. Ada juga kan orang yang emang mereka dengan keluarga
keluarga yang berada, cuman akhirnya males-malesan jatuh ke Ya, gua nggak bisa ngomong sih. lingkungan yang ini. Maksudnya ada chance seperti itu. Jangankan yang itu, yang susah aja juga ada. Iya, yang susah juga ada kan. Cuman bagaimana lu memperbaiki diri lu aja gitu loh. Life is a choice. Iya. Bagaimana pilihan lu dalam menentukan sikap lu dalam hidup ini, men. Lu nggak bisa. Pokoknya gini, kalau yang tadi kayak yang kita omongin itu menurut gue jatuhnya iri hati nggak sih? Iya, Iri hati. iri hati benar-benar. Kalau gue pribadi gue nggak akan memaksakan sesuatu yang harus mengorbankan banyak hal, karena menurut gue misalkan gue pengen lubutong terus dengan gaji gue pas-pasan gue beli lubutong, gue nggak bisa makan segala. Kalau gue pribadi sih gue skip. Ataupun mungkin amit-amit mohon maaf yang mungkin pekerjaannya bisa dibilang ilegal, maksudnya bukan ilegal sih, mungkin bisa dibilang semacam melawan hukum, atau misalkan pekerjaan-pekerjaan yang secara norma agama dibilangnya tidak halal. Itu kan pasti kan ya dibilangnya itu kan pasti karena kebutuhan sih, karena ketamakan manusia. Greed nggak sih? Greed. Cuma kan bagaimana? Greed, GREED. Greed itu kan bisa bukan dihindari. greed ya. Greed itu bisa dihindari, gitu loh. Iya. Jadi Tergantung bagaimana lu bisa bersyukur atas hidup lu sendiri. Itu penting. Setelah lu mengenal diri lu, lu bisa bersyukur atas apa yang lu punya, men. Karena lu usaha, lu usaha, Iya. lu makan duit lu sendiri. karena Jangan makan duit orang karena lain. kebahagiaan itu mungkin ini agak bias sih ngomong, karena gue bukan orang yang banyak duit juga. Kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari materi nggak sih? Iya, benar. Itu penting ya. Oke lah, orang yang Karena uang pun bisa inflasi. ya benar, gue setuju itu. Nilai mata Teknisnya. uang pun bisa turun gitu loh. Teknisnya gini loh, lu punya, ini maaf kata bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa. Misalkan lu punya mobil mewah banget nih, contoh. Kan one day akan ada mobil yang lebih mewah lagi. Mobil lu bakal gradasi nggak sih lagi? Bukan Iya. gradasi, degradasi. Bukan, apa namanya? Menurun lah, intinya menurun. Iya. Harganya bakal menurun. Karena kalau gue pribadi Depresiasi juga. iya depresiasi. Mohon maaf guys, vocabulary saya jelek. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, pride itu bukan segalanya, kebanggaan itu bukan segalanya. Karena gue adalah, jujur gue adalah pribadi yang cuek. Makanya kayak lu bercanda sama gue se-over limit apapun, gue ketawa juga karena bagi gue tuh lucu. Kalau gue pribadi menganggap bahwa, Berarti ada asshole. nah intinya gini loh, kalau menurut gue, satu, lu kenal diri lu sendiri, kedua lu bersyukur, ketiga ya lu usaha, men. Hidup Iya. ini Jangan lu terima nasib. Tadi yang seperti gitu, nasib Iya. itu kan dinamis. nasib itu dinamis. Takdir yang mungkin lu dilahirkan dengan keluarga yang berkecukupan atau ya sebatas cukup untuk makan aja, kalau untuk hidup aja. berkecukupan ya bagaimana caranya lu bisa meningkatkan Tapi lagi kan loh. nasib kedepannya itu kan lu yang tentuin. Lu ingat gak kalimat Bill Gates, kalau lu lahir miskin, maaf ya kalimatnya gue terjemahinnya gitu ya, kalau lu lahir miskin itu bukan salah lu cuy, kalau lu mati miskin itu salah lu. Iya benar. Itu kalimatnya Bill Gates, bukan kalimat gua. Nanti jangan ada apa-apa yang disalahin gua, disemprot. Tapi lu mau salahin Bill Gates? Ya enggak, ya kalau lu berani salahin aja. Ya berusaha atas usaha sendiri, ya lu nikmatin atas usaha lu sendiri. Ya jangan denial dengan apa yang orang punya tuh, lu akhirnya Jangan lu iri hati ya nggak sih? Iya. Jangan Itu lu kan- lihat, oh itu si kan ini punya ini. mentality lu sendiri, balik lagi gitu loh. Bagaimana lu untuk menghindari denial itu, lu harus menerima ya kekurangan lu. Lu tau Tapi crab mentality nggak? kepiting. Jadi katanya kepiting itu, kalau misalkan lu punya kepiting, kayak nelayan kepiting, coba revisi kalau gue salah ya. Jadi caranya tuh cuma kiri taruh di botol, tapi atasnya nggak ditutup cuy. Terus Jadi kalau lu nangkep kepiting, tinggal lu taruh 1, taruh 2, taruh 3. Menurut lu tuh kepiting bakal kabur nggak? Atasnya nggak ditutup nih. nggak tahu, gua nggak lagi. Oh iya, lo lagi seafood. Yang gue baca katanya, jadi itu nggak pernah ditutup tuh atasnya. Karena apa? Kalau si kepiting ini ngelihat temennya udah mau manjat keluar, berhasil keluar, dia bakal tarik lagi ke bawah. Karena Dia nggak pengen ngeliat temennya bebas. oh Jadi iya memang iri hati itu bahaya. Istilahnya kan itu bisa konteks-konteks iri hati. Kalau gue jatuh, gue mau orang lain juga jatuh sama gue. Itu yang bahaya. Kalau lu udah bisa mengenal diri lu sendiri, lu udah bisa bersyukur, lu bisa udah mengerti apa itu arti usaha dan lain sebagainya, lu pasti bisa berbangga atas kebahagiaan orang lain atau berbahagia. Tapi kepiting kalau narik temennya kan, misalkan kakinya dicapit kan kakinya buntung. Berarti kalau misalkan mau melarikan diri dari keiri-hatian, kalau ditarik tangan lu sama temen lu, dibuntungin dong tangan. Cyberpunk 2077. Tolong konten sensitif. Tolong konten sensitif. Tolong. Jadi intinya adalah Harus mengerti diri lu sendiri. Kedua, lu harus bisa bersyukur atas diri lu sendiri. Yang ketiga, usaha, men. Hidup susah.
Iya, jangan cuman mengeluh aja. Mengeluh terus berdoa, ya kalau berdoa itu penting, tapi berdoa itu juga harus disertai dengan usaha. Iman tanpa perbuatan adalah mati, itu udah jelas. Lu doa doang, lu klaimnya beriman doang, tapi kalau lu tidak melakukan suatu usaha ya rada susah. Tapi memang kan pada at some point pasti ada nggak sih kayak hal-hal yang nggak bisa lu handle lagi. Memang lu mesti berserah sama Tuhan, itu penting juga. At some point lu mesti tahu. Gak semua lu bisa pegang kuasa. Lu mesti tahu kapan lu harus berusaha, dan lu mesti tahu kapan lu harus menyerahkan diri pada Tuhan. Tapi ya memang dalam usaha lu pun lu harus tetap menyertakan Tuhan dalam segala kegiatan lu. Iya, dan itulah makanya akhirnya mereka bersyukur kan. Yes. Gitu. Ya udah, ini kan argumen kita udah mulai panjang, udah mulai sensitif. Sebelum ada hal-hal buruk yang terjadi, kita sudahi dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata antara ucapan saya maupun ucapan sobat saya. Kalian bisa komen ya di kolom komentar ini, opini kalian tuh seperti apa, pandangan kalian tentang mentality orang zaman sekarang dan dulu itu seperti apa. Kalian bisa saling komen, bahas-bahasan di komentar. Itu bebas. Kalau chat kan bebas kan. Kalau chat bebas. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya komentar tadi terkait topik-topik ini atau topik-topik yang lain yang ingin kalian bahas. Itu kita bisa sampaikan juga. Kalau kalian pengen kita bahas apa berikutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Iya. Ya, kesimpulan cuy, iya, jangan lupa. Kan benang merah. Kesimpulannya adalah kan tadi udah tuh kesimpulan 1. Kesimpulan 2, masa kita sama masa dulu. Apa tuh? Kalau menurut gua, anak-anak zaman sekarang begini kita nggak bisa salahin, karena setiap masa tuh pasti ada caranya sendiri nggak sih. Jadi kita nggak bisa salahin, anak zaman sekarang lo kasihkan main TikTok segala macam. Ya zaman dulu kita nggak ada TikTok pak. Zaman dulu kakek kita masih zaman penjajahan, boro-boro main bola, disuruh kerja sama Belanda sama Jepang. Ya kita nggak bisa nyalahin, karena memang perkembangan zaman itu kan dinamis, kita nggak bisa salahin. Intinya ini bukan masalah baik atau buruk, kita cuma menyoroti aja gimana sih perkembangannya. Setuju nggak? Dekat editor. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.